mengantarkan Pak Jokowi untuknya landing, dan terus bagaimana mengantarkan Pak Prabowo juga untuk take off. Nah, di tengah isu politik yang berkecamuk soal relasi Prabowo Gibran, Fufu Fafa, keharmonisan relasi ini, potensi-potensi keretakan hubungan ini mudah dimainkan dengan seakan-akan perlu dikuatkan dengan MPR. Jadi main-main ini. MPR itu lembaga negara di masa transisional itu penuh dengan transaksional politik. Salam jumpa, salam Indonesia. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Kembali lagi bersama kami, Cindy Ketok, bersama Ari dan Via. Via, semangat Vi. Semangat Mas. Lu kayaknya ngantuk gitu loh. Enggak, ini aku seger ngeliat Mas Ari ngeganti bunga ini Mas. Oh, ini bunganya Warnanya kuning, ada kekuningan dan merah, ada hijau-hijaunya juga. Ini melambangkan apa nih Mas? Parlemen kita. Iya, ketua parlemen. Kemarin parlemen baru, jadi anggota DPR, DPD sudah dilantik. Ketua DPR sudah dipilih komposisinya. Alhamdulillah Mbak Puan Maharani sebagai kembali pilih menjadi ketua DPR. Ya, UMD 3 nggak diubah tuh ya. Ya, berarti posisi ini menarik untuk melihat bagaimana relasi posisi PDI Perjuangan. Nah, karena Mbak Puan masih ketua DPR. Ketua DPD itu ganti, ada kemarin dua komposisi ditawarkan, tapi yang kemudian terpilih jadi itu di luarnya Lanyala, awalnya Lanyala. Karena Najimuddin ya? Sultan aja. Iya. Sultan Najamuddin. Nah, ketua DPD. MPR-nya belum nih. Tinggal ketua MPR. Dengar ketua MPR-nya nanti dari Gerindra. Dengar. Jadi menarik nanti ketua DPR-nya dari PD Perjuangan, ketua MPR dari Gerindra, ketua DPD ya itu enggak tidak penting. Tidak penting lah ya. Bukan tidak penting, emang nggak penting. Yang sering itu kan usulin amandemen UUD 45 Mas, biasanya dari anggota DPR. Iya, tinggal ketua MPR nih dengarkan dari Partai Gerindra. Iya, Partai Gerindra. Menarik. Jadi ini ngomongin MPR kan menarik. Iya, ngomongin MPR menarik. Ini yang isu sebelumnya Mas, kita kan pernah ngomongin tentang sebelum episode ini nih. Sebelumnya kan kita ngebahas tentang pelantikan Prabowo Gibran melalui TAP MPR. Yaitu usulannya MPR, statementnya Bambang Susatyo sebagai ketua MPR periode sebelumnya. Betul. Di masa injury time. Menyebutkan bahwa pelantikan Prabowo Gibran akan dikuatkan melalui TAP MPR. Menarik. Itu ada apa? Lalu tiba-tiba dua hari kemudian di sidang terakhir di paripurna MPR terakhir mengatakan tidak jadi pelantikan Prabowo Gibran, batal menggunakan TAP MPR. Makanya diskusi kita sebelum itu menarik. Ini pasti ini hanya intrik politik, upaya cari muka, atau hanya gimmick, atau jualan politik saja. Nah, buktinya juga mengapa hanya dalam waktu 2 hari, tanggal 23 kalau tidak salah 23 September kan sidang pimpinan di rapat MPR lah, itu rapat pimpinan, rapat gabungan, apapun namanya, rapat MPR memutuskan pelantikan Prabowo Gibran akan menggunakan TAP MPR. Ada perubahan di tatip MPR. Iya. Selang 2 hari kemudian sidang paripurna. Terakhir katanya, pokoknya sidang terakhir MPR periode sekarang. Diputuskan pelantikan Prabowo Gibran batal. Bukan nggak jadi batal. Batal menggunakan TAP MPR, bukan batal dilantik. Pelantikan Prabowo Gibran batal menggunakan TAP MPR. Jadi tetap menggunakan ketetapan KPU kan selama ini. Ketetapan KPU soal hasil pemilu. Hasil Pilpres kan sudah tetapkan KPU. Setelah proses sengketa hasil selesai di Mahkamah Konstitusi, sudah finish proses sengketa pemilu, lalu penetapan hasil pemilu oleh KPU, pemenangnya adalah Prabowo Gibran, lalu pelantikannya oleh MPR. Dikembalikan lagi ke format awal. Makanya menarik, ada apa kemudian kok dibatalkan soal ide gagasan bahwa pelantikan Prabowo Gibran butuh TAP MPR. Kok batal menggunakan TAP MPR? Bukan batal dilantik loh ya. Ya bukan. Batal menggunakan TAP MPR.
harus dilantik. Iya, harus dilantik karena ini apa kita harus menghargai proses demokrasi elektoral, proses pemilu yang sudah berlangsung dengan semua catatannya bahwa secara hukum pemilu 2024 sudah selesai, sah, legal, secara hukum, secara konstitusional, dan presiden terpilih, presiden kita bersama adalah periode 2024-2005 ada Prabowo Gibran. Dan itu akan dilantik nanti pada tanggal 20 Oktober. Dilantik oleh MPR. Nah, ini kan ide kreatif kemarin, pelantikan akan dikuatkan menggunakan TAP MPR. Walaupun secara administratif dikuatkan atau dikuatkan, ditambahkan atau apapun. Tiba-tiba batal. Ini kan ini menarik. Ini kan kenapa ya, Mas? Kenapa MPR sebagai lembaga tinggi negara ya ini mengeluarkan statement begitu mudah dan kemudian berubah, membuat usulan, membuat perubahan begitu mudah, lalu kemudian dibatalkan juga begitu mudah. Iya. Seakan-akan hukum itu jadi hukum bernegara, tata aturan bernegara itu begitu mudah digonta-ganti. Itu tapi memang hari ini kan fakta politik kita, fakta hukum kita sebagai Indonesia sebagai negara hukum itu bahasa konstitusi itu pasal pasal 1 itu. Iya, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Bisa adalah negara hukum. Maksudnya hukumnya, aku bingung loh Mas melihat fenomena ini yang sebegitu mudahnya berubah gitu loh Mas. Aku tuh bingung. Jangan sampai Indonesia adalah negara yang dihukum. Wah. Dihukum oleh hukumnya sendiri. Karena Indonesia adalah negara yang dimainkan hari ini, negara Indonesia adalah negara yang dimainkan hukum. Nah, ketidakpastian hukum itu menjadi warna sendiri. Jadi terlepas dari itu semua ya ini MPR periode lalu, tak MPR-nya, tak pimpinan DPR-nya, tak pimpinan MPR-nya, nggak tahu. Bambang Susatyo-nya itu ya hanya cari panggung politik, bikin gimmick, bikin statement dengan beberapa tap MPR kenapa? Kita kutik tap MPR nih. Iya. Nah, ada apa, Via? Makanya aku nggak tahu Mas. Masih ada sesuatu. Aku pengen nanya ke Mas Ari, kira-kira kenapa? Bahkan bukan cuma soal itu aja Mas, kan sebelumnya ada berbagai ini kan rangkaian peristiwa di mana tap MPR tuh dicabut. Jadi kayak berkelindan dengan situasi itu, MPR tuh ada apa sih Mas? Maksudnya kok semudah itu gitu? Ya, soal status Presiden Soeharto, Presiden Soekarno, Presiden Soeharto dan Gus Dur, ya prinsipnya adalah yaitu kan pencabutan status atau apapun yang sifatnya tap MPR. Satu mestinya harus menggunakan tap MPR juga. Gitu. Untuk menggagalkan sebelumnya. Oh ya, jadi untuk karena posisi hierarki hukum kita ketika MPR itu bisa mengeluarkan tap MPR sebenarnya itu kan posisi hierarki hukum kita sebelum amandemen konstitusi itu kan posisinya paling atas adalah Pancasila, pembukaan UUD 45 Pancasila gitu ya. Lalu UUD 45. Lalu sekarang langsung undang-undang. Nah, di atasnya undang-undang, di bawah undang-undang dasar, di bawah konstitusi, di atasnya undang-undang itu tap MPR posisinya. Itu dulu ya. Tap MPR ya mestinya sekarang juga masih berlaku seperti itu. Masih berlaku. Makanya ketika ada tap MPR itu untuk pencabutan sebuah klausul atau sebuah status dalam tap MPR harus menggunakan tap MPR baru. Kalau undang-undang kan nggak, pencabutan sebuah atau perubahan undang-undang, pencabutan status dalam undang-undang itu harus menggunakan dengan revisi undang-undang, sehingga keluar undang-undang baru. Yang berlaku selalu undang-undang terbaru. Jadi perubahan dalam sebuah pasal, aturan, makanya dalam undang-undang, revisi undang-undang. Kalau pencabutan tap MPR atau pencabutan status dalam tap MPR harus menggunakan tap MPR. Tidak bisa dengan hanya menggunakan sidang rapat MPR. Jangan sidang rapat MPR atau hanya sebuah berita acara, tidak bisa mencabut tap MPR itu satu. Makanya nih ketika kemarin ada tap MPR, ada pencabutan, ada statusnya terkait Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, buat saya itu tidak mengubah apa-apa. Tidak mengubah apa-apa. Makanya ini bagian dari isu soal tap MPR ini hanya narasi politik yang sengaja dimainkan untuk kepentingan tertentu. Ada dugaan memang arahnya kepada nanti amandemen konstitusi. Saya bukan tidak setuju dengan amandemen konstitusi,
itu amandemen konstitusi itu sesuatu yang apa namanya boleh saja, bukan sesuatu yang aib, sesuatu yang wajar terjadi. Tentu harus dengan sebuah apa syarat-syarat apa dan ketentuan ya. Jadi untuk amandemen konstitusi saya setuju untuk melakukan itu, bukan sesuatu yang aib, tapi kan ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Iya. Kita juga udah soal substansinya, soal kondisi politiknya, prosesnya, intensinya. Nah, tapi makanya dugaan ini kan semacam MPR cari muka atau pimpinan DPR cari muka, cari sensasi dengan bermain di isu-isu TAP MPR lewat status apa 3 orang presiden, alih-alih itu rekonsiliasi gitu ya. Status hukumnya Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Gus Dur gitu ya. Ya sebenarnya posisi secara legal formal tidak mengubah statusnya karena belum ada TAP MPR baru yang kemudian membatalkan TAP MPR yang memuat status apa namanya para presiden tersebut. Nah, kemudian ada isu TAP MPR untuk pelantikan presiden. Sebenarnya posisi ke TAP MPR itu ya sebenarnya tidak apa namanya mensyaratkan posisi MPR itu ya bisa mengaktifkan kembali fungsi pembuatan TAP MPR dengan bahwa MPR harus dikembalikan dengan fungsi sebagai lembaga tertinggi negara sehingga bisa mengeluarkan TAP. Jadi ini ada agenda apa ya? Ya terselubung. Maksudnya mungkin baik. Bagaimana menggulirkan narasi atau isu soal amandemen konstitusi, tapi caranya nggak elok aja, tidak elok. Ya alih-alih coba merekonsiliasi pemulihan nama baik tiga mantan presiden, ya 3 presiden sebenarnya tidak ada mantan presiden ya, 3 presiden terdahulu, tapi sebenarnya itu secara legal, secara hukum tidak berpengaruh, tidak mengubah apa-apa. Dan kemudian masuk ke isu apa yang kita bicarakan hari ini, diskusi soal apa TAP MPR untuk pelantikan presiden, seakan-akan menguatkan posisi pelantikan presiden, padahal kan MPR itu fungsinya hanya melantik presiden dan wakil presiden, tidak perlu penetapan apa namanya MPR, kecuali memang perlu diadakan proses apa namanya revisi soal apa melalui amandemen konstitusi soal posisi dan kedudukan MPR yang kemudian apa bahwa pelantikan presiden memerlukan TAP MPR gitu, dan mau bagaimana. Tapi kan ini kan makanya menarik kan sebenarnya ada apa di apa sekitar, makanya kita kan nanti intrik. Makanya saya mengatakan bahwa sebenarnya proses pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo ini kan penuh dengan intrik, termasuk intrik bagaimana memainkan hukum dan konstitusi. Jadi alih-alih berjualan popularitas, jualan isu, jualan wacana bahwa kita membutuhkan amandemen konstitusi, ya mari kita dudukkan secara proporsional. Memang itu sebuah urgensi dan kebutuhan, bukan kemudian dengan membuat narasi-narasi konstitusi yang atau narasi hukum politik yang atau wacana atau yang kemudian justru menimbulkan tafsir bahwa memang ada sesuatu di balik proses pelantikan Prabowo Gibran ini. Makanya kan bagaimana relasi Prabowo Gibran? Iya. Seakan-akan kemarin kan kita makan ini butuh dikuatkan dengan ketetapan MPR, seakan-akan hanya dilantik saja tidak cukup, sehingga perlu penguatan tambahan. Pada sisi lain, ketika itu kan perlu sebuah TAP, ketika ada ketetapan, tentu bisa ada ketetapan yang baru. Ketika ada ketetapan untuk melantik, ada ketetapan untuk menggagalkan pelantik, membatalkan atau apapun ya namanya, itu kan namanya seperti itu. Makanya makanya ini hanya main-main saja, seakan-akan dari ada sebuah kondisi ya kisruh atau intrik politik, peristiwa politik di belakang layar antara relasi politik antara Prabowo dan Gibran di tengah isu fufu-fakfa yang kemarin sangat ramai, sampai hari ini masih ramai sekali, soal bagaimana posisi Pak Jokowi dan keluarganya segala macam. Kemudian dimasukkanlah
isu soal ketetapan MPR, lalu politisi kita kok atau MPR sebagai lembaga negara, lembaga tinggi negara gitu ya, kok begitu mengubah. Oh, mereka kan ngerti apa hukum dan aturan tata bernegara gitu seperti apa. Makanya kemarin ngobrol dengan banyak teman gitu, kita diskusi ya, apa TAP MPR itu hanya bisa dicabut, dibatalkan dengan TAP MPR baru. Dan MPR sekarang tuh tidak bisa mengeluarkan TAP MPR dalam arti karena memang posisinya bukan sebagai lembaga tertinggi negara, posisinya sama dengan DPR, dengan DPD sebagai lembaga tinggi negara. Nah, itu. Aku ngelihat tadi ya soal ketidakpastian hukum ya Mas, ya, aku menyoroti itu satu. Jadi kayak mau mengubah atau mengotak-atik atau mengondisikan hukum tuh cenderung kelihatan mudah. Jadi aku sendiri tuh bingung ketika ngebahas ini tuh gimana. Ya betul. Jadi kita juga. Nah itu satu. Terus sama kedua tuh hal tentang yang sebelumnya pernah kita bahas Mas. Kan kita penasaran kan kenapa waktu itu Prabowo Gibran tuh harus dilantik melalui ketetapan MPR. Mas Ari udah sempet ini juga kan menganalisa juga gitu kan dengan mendalam gitu bahwa di situ ada pertarungan elit di situ antara dukungan Prabowo dan pertarungan elit itu sekarang masih berlangsung. Makanya kita lihat bagaimana nanti situasinya dikaitkan dengan apa ya, nanti menuju 20 Oktober ini kan saya bilang kan di belakang, di depan panggung ini kan transisi pemerintahan yang soft, mulus. Ya, jangan-jangan di belakang panggung kalau dugaan kita ini sebenarnya transisi pemerintahan yang sangat panas ya, karena terjadi trik dan intrik politik di baliknya. Nah itu Mas, nah sekarang tuh apa sih yang membuat MPR ini bimbang gitu, kelihatan bimbang itu, yang sebelumnya tadinya mau menggunakan TAP MPR tapi akhirnya batal gitu. Apakah ada semacam intrik di belakang panggung yang kita nggak tahu? Sebelumnya kan Mas Ari sempat nyebut juga kan kalau TAP MPR itu kemungkinan bisa menguatkan atau memperlemah Prabowo atau memperlemah Gibran. Yeah. Nah kalau sekarang nih kalau misalnya nggak pakai TAP MPR, sebenarnya kira-kira intrik di belakang layarnya itu gimana? Ya posisi politiknya dengan TAP MPR itu kan menjadikan orang membaca ada apa yang sudah kita bahas. Lalu sekarang ketika kondisinya juga batal dengan TAP MPR, ada apa? Itu semakin menguatkan bahwa ada sesuatu. What is the sesuatu? Ada sesuatu. Satu, saya sepakat bahwa isu-isu hukum, manipulasi hukum itu sekarang jadi presiden dimainkan untuk untuk politisasi. Jadi kan ini kan upaya isu soal TAP MPR digunakan untuk politisasi pelantikan presiden dan wakil presiden. Jadi terjadi isu TAP MPR itu digunakan untuk politisasi pelantikan presiden dan wakil presiden, digunakan untuk politisasi di masa transisi yang katanya dibilang mulus, mulus dan transisi yang smooth ya, soft gitu ya. Digunakan untuk memanipulasi melihat kondisi itu. Awalnya memang sudah ada presiden, dan selama ini kan bagaimana hukum dipermainkan untuk tujuan politik dan kekuasaan. Ini kan sebenarnya akhirnya MPR atau pimpinan MPR, elit-elit di MPR, pimpinan MPR semakin kemudian menggunakan isu-isu hukum juga untuk cari muka, untuk branding, untuk jualan. Jualan lembaganya sendiri. Jualan lembaga, jualan agenda. Ya sebenarnya satu sisi kan karena memang itu kondisi secara jurisprudensi dalam tanda petik, itu sebelah lama ini bagaimana hukum dimainkan. Nah sebenarnya itu, dan kemudian ada presiden lah, bukan jurisprudensi, lebih kepada presiden bahwa hukum dimainkan untuk tujuan politik. Ini kan isu hukum TAP MPR segala macam dimainkan untuk pelantikan presiden, untuk melihat bagaimana sebenarnya sedang terjadi trik dan intrik di balik ini. Dan sebenarnya kan diarah ini sebenarnya untuk agenda untuk amandemen konstitusi kan. Jadi saya tidak sepakat dengan caranya, bahwa saya setuju amandemen konstitusi diperlukan, ada urgensi. Tapi mari kita letakkan bersama di atas meja sebagai kepentingan kenegarawanan, bukan kepentingan politik yang sifatnya partisan. Tetapi jangan mengangkat isu soal amandemen konstitusi dengan isu-isu yang partisan, yang isu-isu hukum
isu TAP MPR kan isu hukum partisan yang digunakan untuk agenda tertentu. Nah, ini yang yang sangat saya sayangkan. Dan itu juga kemudian yang kemudian menimbulkan lagi sebuah presiden, menambah presiden baru soal adanya ketidakpastian hukum. Seakan-akan dalam 2 hari saja awalnya menggunakan TAP MPR, kemudian ini kan TAP MPR kan produk legal hukum yang posisinya sebenarnya dalam ketatanegaraan kita itu sebenarnya posisi di atas undang-undang, di bawah undang-undang dasar. Ini kan memainkan TAP MPR. Seakan-akan mereka tidak paham gitu loh ya asal aja bikin TAP MPR, bikin untuk penetapan bahwa ada sebuah kondisi prasyarat bahwa TAP MPR itu hanya bisa dikeluarkan oleh MPR ketika kapasitasnya ya sebagai lembaga tertinggi negara. Ya sudah, itu jangan kemudian dicampur adukan dengan isu politik yang sekarang soal pelantikan presiden. Mari kita fokus mengantarkan Pak Jokowi sebagai presiden untuk mengakhiri masa jabatannya, dan mengantarkan Pak Jokowi mengakhiri masa jabatannya, dan mengantarkan Pak Prabowo untuk memulai masa jabatannya, mengantarkan Pak Jokowi untuk landing, dan terus bagaimana mengantarkan Pak Prabowo juga untuk take off. Nah, di tengah isu politik yang berkecamuk soal relasi Prabowo Gibran, Fufu-Fafa, keharmonisan relasi ini, potensi-potensi keretakan hubungan ini mudah dimainkan dengan seakan-akan perlu dikuatkan dengan TAP MPR. Jadi banyak isu yang kemudian saya makin menegaskan bahwa ketika kemarin ada isunya menggunakan TAP MPR lalu dibatalkan, itu semakin menguatkan bahwa memang lembaga-lembaga negara kita sedang tidak baik-baik saja. Karena bagaimana manipulasi Indonesia, negara hukum itu betul dimainkan untuk legitimasi, untuk permainan isu kekuasaan dan politik segala macam. Dan dan kemudian sebenarnya untuk jualan-jualan politik yang terjadi dengan isu-isu TAP MPR itu jualan-jualan politik itu sebenarnya bukan untuk tujuan bernegara, tapi itu tujuan tujuan politik untuk berkuasa, untuk agenda-agenda tertentu. Saya bukan tidak setuju pada agenda, mungkin ketika agendanya untuk amandemen konstitusi menggiring opini, tetapi itu mengaburkan intensi awal bagaimana mendudukan amandemen konstitusi pada tempatnya secara terhormat, bukan di bagian dari manuver elit politik. Ini kan jadi manuver elit politik. Apalagi sebenarnya elit tahu bagaimana sebenarnya panas dinginnya ya relasi Prabowo Gibran, apapun ya, bahwa mereka itu baik-baik saja, tetap tidak masalah, tetapi bahwa fakta politik bahwa telah terjadi pembunuhan karakter terhadap Pak Jokowi, dan kemudian anak dan menantunya yang begitu masif di media sosial, mulai dari jet pribadi, Fufu-Fafa, segala macam, dan itu adalah membuat relasi politik antara Prabowo Gibran, antara Prabowo dan Jokowi panas dingin gitu loh. Tetap ada sesuatu yang tidak enak. Nah, itu kemudian di quote and quote dimanfaatkan, dikapitalisasi untuk tujuan-tujuan TAP MPR, seakan-akan kemudian menguatkan posisi presiden dan wakil presiden. Tapi kemudian membuka spekulasi kalau sebuah TAP MPR bisa dicabut. Nah, ini kan transisi pemerintahan yang harusnya adem, soft, smooth, tenang, mulus, itu menjadi sebenarnya sedang tidak mulus gitu loh. Karena tarik menarik, apalagi kan untuk posisi sekarang kan soal posisi nanti kabinet, menteri-menteri. Jadi sebenarnya akhirnya transisi ini sejatinya, makanya saya sepakat dengan pembatalan ini kan main-main ini. MPR itu lembaga negara yang sebenarnya mewakili marwah, quote and quote, sebenarnya mewakili marwah, bagaimana marwah kedaulatan rakyat itu bagaimana dijalankan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat kan sebenarnya instrumentasi politiknya melalui instrumentasi kelembagaan melalui MPR sebenarnya. Tapi kemudian digunakan dengan seenaknya oleh MPR.
bermain dengan isu TAP MPR. Tujuannya kan ya orang ngomong tujuan ini kan untuk amandemen, untuk isu bagaimana memframing isu amandemen. Oke, saya sepakat isu amandemen, tapi caranya lebih pada jualan politik, bukan pertama-tama untuk amandemen, tapi untuk bagaimana mendapatkan porsi dari distribusi kekuasaan dan distribusi kursi yang sekarang sedang terjadi kan. Sekarang penentuan di masa transisi ini kan ya masa yang sangat panas, karena tadi persis bagaimana porsi distribusi kursi dan kekuasaan di pemerintahan Prabowo Gibran nanti, posisi menteri. Ya, ini kan kalau bicara pimpinan MPR kan mewakili partai-partai politik. Ya, ada Golkar di sana ya, apalagi Bamsud ya Golkar. Bagaimana Golkar, partai-partai yang lain yang dapat jatah ya berapa kursi di menteri. Ya, itu kan sebenarnya mencoba menyamakan seakan-akan menyamakan kepentingan kebangsaan, sebenarnya menyamakan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan mereka atau partai mereka untuk bagaimana mendapat porsi sebesar-besarnya, bukan untuk kemaslahatan rakyat tapi untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan, partai. Nanti bagaimana itu posisi menteri, posisi apa, ini kan adanya upaya cari muka, jualan, kemudian upaya untuk lebih karena untuk mendapatkan porsi yang sebesar-besarnya dalam komposisi kekuasaan, distribusi dan pembagian kursi kekuasaan nanti di pemerintahan Prabowo Gibran. Menteri saya dapat apa saja, pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara saya dapat apa, posisi-posisi strategis dapat apa. Ini kan hari ini, tapi kemudian dikaburkan dengan panggung-panggung yang seolah-olah bicara kebangsaan, kenegaraan dengan isu-isu EPR, apalagi ini tuh amandemen konstitusi ini kan menodai tujuan mulia, tulus untuk bagaimana ketika memang ada urgensi untuk melakukan amandemen konstitusi, ya jangan dikotori dengan kepentingan transaksional untuk perebutan kursi dan posisi kekuasaan nanti di pemerintahan berikutnya. Nah, belum lagi ini, makanya ini lebih ya persis saya melihat ya tadi lebih kepada show off, jualan cari muka. Tapi caranya yang gini, kan memang sebelumnya memang ada wacana untuk amandemen UUD 45 ya Mas. Kami tuh banyak juga kan yang resisten terhadap wacana itu karena khawatir bahwa nanti ketika di amandemen UUD ini malah dijadiin sebagai wadah untuk mengakomodasi kekuasaan semakin langgeng dan segala macam gitu, takutnya kan gitu. Terus dengan cara yang seperti ini gitu, yang tadi dikaitkan dengan TAP MPR kan jadi ngutang-ngutik soal TAP MPR jadi Terus ini kan aku juga tahu MPR tuh paling setahun sekali Mas, ketika sidang MPR doang Mas, yang 16 Agustus itu nggak sih, yang sebelum kayak ini kayak kok tiba-tiba tuh kayak membabi buta gitu berbagai manuver yang dilakukan MPR gitu. Ini memang show off beneran nih Mas ya? Cuma show off. Ya, show off, jualan, cari muka, yang lebih tepat untuk untuk tujuan untuk mendapatkan porsi kekuasaan terbesar di pemerintahan mendatang. Yang ya makanya jauh dari tujuan-tujuan berbangsa, bernegara. Tujuan sangat jauh dari itu. Padahal kan sebenarnya ketika kita bicara agenda konstitusi, apalagi amandemen konstitusi, itu harus dengan sikap kenegarawanan, bukan sikap dengan kepentingan politik praktis transaksional. Maka ini menjadi hal jadi satu sisi ini kan semacam membuka, ada semacam Pandora lagi. Bukan, ini macam membuka. Memang ada sebuah sinyalemen bahwa ada urgensi untuk melakukan amandemen konstitusi. Pada sisi lain ini juga membuka semacam tanda bahaya, early warning system. Hati-hati dengan amandemen konstitusi yang memang syarat kepentingan politik, seperti membuka kotak Pandora. Dan ini juga menjadi pesan politik untuk presiden terpilih berikutnya, presiden mendatang, presiden terpilih, Presiden Prabowo, untuk ditantang, di-challenge gitu ya. Bagaimana sebenarnya dia sebagai seorang
presiden sebagai kepala negara itu memastikan bahwa fungsi-fungsi lembaga negara itu terutama MPR memang perlu dikawal betul untuk menjamin bahwa lembaga-lembaga negara memang berfungsi untuk memastikan bagaimana berjalannya politik kenegaraan ini juga tidak semakin menyimpang dari tujuan konstitusi, tujuan proklamasi dari para pendiri bangsa. Ini kan apakah kemudian politik semakin kacau, semakin berantakan? Nah, itu makanya kita butuh sosok presiden yang kuat sebagai kepala negara ya. Bukan sebagai presiden yang abuse of power, tapi presiden sebagai kita butuh presiden kuat sebagai kepala negara untuk memastikan semua proses politik itu akan konvergen mengerucut pada bagaimana pembenahan tata kelembagaan, tata negara kita terkait pasca pemilu 2024 ini. Saya pikir ini tugas yang kalau kita bicara kemarin hari ini menjelang masa akhir Pak Jokowi, apa legasi seorang Jokowi? Ya mungkin legasi kalau dari sisi demokrasi, rusaknya demokrasi. Apapun itu catatan sebagai legasi Jokowi. Tapi ada legasi baiknya bagaimana infrastruktur yang dibangun, infrastruktur bangun adalah legasi Jokowi. Jadi legasi yang baik dari seorang Jokowi adalah yang perlu dicatat oleh sejarah adalah bagaimana pembangunan infrastruktur yang memang dicatat sebagai legasi yang baik. Tapi kalau tidak dicatat sebagai legasi, suatu yang buruk adalah bagaimana rusaknya demokrasi hari ini. Itu adalah peninggalan Jokowi. Tetapi sekarang kita menitipkan pesan apa yang akan menjadi legasi seorang Prabowo Subianto ketika menjadi presiden. Tentunya dia dihadapkan pada dua pilihan dari legasi Presiden Jokowi. Bagaimana sikap Pak Prabowo soal bagaimana infrastruktur. Ya, ada IKN, pembangunan IKN bagaimana diteruskan. Bagaimana infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara untuk konektivitas Indonesia sentris itu tadi, ya. Bagaimana itu diteruskan dan kemudian diutilisasi untuk pembangunan Indonesia ke depan menuju Indonesia emas, ya kan? Ketika infrastruktur sudah terjadi. Tapi itu yang infrastruktur pada sisi demokrasi, bagaimana kita itu tantangan untuk Presiden Prabowo Subianto ke depan, bagaimana sikap beliau terhadap demokrasi, ya. Iya. Jadi ketika menjadi catatan bahwa demokrasi ini dirusak di eranya Pak Jokowi, di akhir masa akhirnya Pak Jokowi, bagaimana seorang Prabowo Subianto sebagai presiden untuk menyikapi ini? Kalau Pak Presiden Prabowo Subianto itu membiarkan demokrasi semakin rusak, tidak melakukan intervensi, mengembalikan bagaimana demokrasi kepada marwahnya, membalikan demokrasi kepada rel yang benar, ya berarti dia meneruskan Pak Jokowi untuk semakin merusak demokrasi. Atau justru sebaliknya, dia terpanggil secara menjadi panggilan sejarah sebagai seorang presiden kepala negara untuk mengembalikan demokrasi, sehingga bagaimana Indonesia sebagai negara hukum yang kuat dengan demokrasi yang semakin terkonsolidasi, diperbaiki demokrasinya seperti apa, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang Indonesia emas yang secara bangunan politik dan kemudian ekonominya juga menjadi tangguh. Jadi tentu ini berpulang kepada Pak Prabowo sendiri. Nah, apa agenda-agenda untuk memperbaiki demokrasi Indonesia ke depan? Karena yang paling pasti Indonesia sudah memilih jalan demokrasi, sehingga instrumentasi kebijakan segala macam harus lewat prosedur demokrasi. Ya, jangan kemudian kita mengkhianati atau menggunakan cara-cara di luar cara demokrasi. Kan prinsipnya itu. Nah, bagaimana membenahi, membetulkan, membereskan demokrasi yang sudah dirusak selama 1 tahun terakhir ini, sudah sangat damage-nya kan sudah sangat rusak. Iya. Nah, sampai bagaimana instrumentasi hukum segala macam, pemilunya sangat brutal. Oke, tapi bagaimana mengembalikan demokrasi, memperbaiki demokrasi sehingga demokrasi yang semakin baik
negara hukum juga semakin kuat, tetapi Indonesia ke depan juga tentu Indonesia emas itu dalam genggaman. Itu yang tentu menjadi catatan kita untuk bagaimana menyikapi soal isu-isu atau soal TAP MPR ini. Ada sebuah ketidakpastian, ketidakpastian itu jelas. Bagaimana soal TAP MPR itu dalam hanya hitungan hari berubah. Nah, ini di endorse untuk ini, tapi makanya TAP MPR tidak bisa tidak cukup hanya dengan rapat dan sidang. Rapat MPR, sidang MPR, enggak. TAP MPR itu harus dengan sebuah produk legal TAP MPR yang baru, TAP MPR lagi. Nah, ini kan pelajaran politik, pelajaran hukum untuk kita. Tapi juga menitipkan pesan untuk Presiden terpilih, Presiden Prabowo Subianto, untuk bagaimana sebenarnya firm dengan pembenahan demokrasi dan penataan hukum negara hukum kita, karena untuk Indonesia yang kuat, yang Indonesia emas 2045 itu, Indonesia menjadi negara maju. Ini kan Indonesia kan kita sedang memastikan bahwa kita harus keluar dari jebakan negara menengah berkembang, middle income trap itu, ya kan? Indonesia harus menjadi negara maju. Nah, tapi Indonesia menjadi negara maju tentu bukan hanya maju secara ekonomi, bagaimana instrumen demokrasi berjalan dengan baik, dan bagaimana fungsi negara hukum juga berjalan dengan baik. Nah, ini kan tugas Presiden Prabowo Subianto menjadi sangat berat ketika dia tidak hanya menata soal infrastruktur, pembangunan ekonomi, mau memperbaiki soal stunting dengan gizi, makan bergizi gratis, ya, memajukan SDM, ya. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, bagaimana membangun jasmani manusia-manusia muda Indonesia yang tangguh, ya. Tetapi juga sebenarnya bagaimana membenahi, bukan hanya membangun infrastruktur, tapi juga suprastruktur bangsa ini. Soal bagaimana tatanan politik dan demokrasi yang harus dikembalikan dengan cepat supaya menimbulkan optimisme bersama untuk Indonesia yang semakin baik ke depan. Ini kan makanya bagaimana MPR harus didudukkan, bagaimana ketika nanti agenda ada urgensi amandemen konstitusi misalnya, harus Pak Prabowo punya waktu 5 tahun untuk memastikan segala proses pembenahan hukum, demokrasi, dan juga melanjutkan pembangunan capaian-capaian apa yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi itu secara simultan, membangun infrastruktur, tapi juga bagaimana membenahi infrastruktur politik, demokrasi, dan hukum kita. Gitu. Ini Mas, kembali lagi tadi ke soal yang TAP MPR ya Mas ya. TAP MPR-nya kan batal nih yang untuk melantik Prabowo Gibran. Tapi Mas, BTW signifikansinya tuh nggak ada kan? Ada atau tidaknya TAP MPR ini untuk melantik Prabowo Gibran tuh? Maksudnya nggak ada efek berarti kan? Nggak ada efek berarti, makanya ini hanya gimmick, jualan, show off aja. Jadi ya karena memang TAP MPR itu tidak relevan untuk pelantikan presiden, untuk posisi MPR saat ini. Kecuali kalau nanti karena MPR memang tugasnya di konstitusi, di Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen itu tugasnya melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Ya. Berarti memang dan kemudian hanya membuat berita acara untuk pelantikan presiden, melantik tentu kan ada berita acara. Tapi kan penetapannya oleh KPU. Hasil sebagai hasil penetapan KPU soal hasil pemenang pemilu presiden. Yang kemudian pelantikannya oleh MPR. Pak MPR punya hak juga untuk mengimpeach presiden atau wakil presiden ketika dia melanggar hukum. Nah, ini kan tentu tapi kan posisinya ada syarat dan ketentuan yang harus konstitusi yang kemudian harus yang berlaku untuk itu. Tapi tidak ada kewenangan MPR untuk kemudian menetapkan pelantikan presiden dan wakil presiden. Nah, sehingga tidak ada relevansinya. Makanya itu murni show off, akal-akalan aja, akal-akalan ya, sebenarnya sesuatu yang statement yang dibuat dengan sadar untuk sebuah show off, akal-akalan, ya nanti juga akan dibatalkan hanya untuk jualan politik saja atau cari muka bahwa ya seakan-akan begini ya, secara gampangnya mungkin
karena kondisi transisi yang penuh trik dan intrik ini sebenarnya, tapi mudah memunculkan peluang untuk isu soal TAP MPR. Tapi seakan-akan jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi alih-alih untuk bagaimana cipta kondisi dan mengkondisikan pelantikan presiden yang kemudian perlu dikuatkan karena ada potensi impeachment segala macam, ada kan nanti wapresnya diimpeach atau presidennya diimpeach sehingga dia kuat, ada muncul. Kalau gitu perlu penetapan dong dengan dengan TAP MPR. Tetapi dengan begitu akan batal. Iya, memang nggak relevan. Bukan hanya tidak signifikan, tidak relevan untuk posisi MPR sekarang ya hanya sebagai lembaga tinggi negara. Dia tidak bisa mengeluarkan TAP MPR, apalagi sih. Sehingga kalau gitu perlu dong penguatan fungsi MPR. Nah, jadi kan jualannya kan tidak etis. Jadi mari kita bagaimana kita sosialisasikan, kita sosialisasikan soal gagasan untuk amandemen konstitusi kepada masyarakat luas, kepada publik. Ada sebuah urgensi soal bagaimana bangunan politik ketatanegaraan kita, demokrasi kita, sistem negara hukum kita yang memang tidak bisa tidak ada urgensi untuk kebutuhan amandemen konstitusi, tapi jangan menggunakan isu-isu transisi pemerintahan untuk kemudian memframing publik, ya, masyarakat, elit politik, kelompok-kelompok politik untuk menitipkan pesan bahwa ada urgensi. Jadi loh, kalau begitu nggak bisa ya, nggak signifikan ya TAP MPR buat pelantikan, bukan hanya tidak signifikan, tidak relevan. Karena apa? MPR-nya masih lembaga tinggi negara. MPR-nya harus lembaga tinggi negara. Kalau gitu butuh amandemen dong. Nah, ini kan seperti bermain di justru bermain di era politik yang lagi di masa politik yang lagi transisional, kemudian jualan, show off, cari muka untuk sesuatu yang transaksional. Transaksional agenda-agenda politik, alih-alih ke agenda-agenda politik kenegaraan, tapi itu agenda-agenda politik kepentingan. Nah, ini kan ya bahwa nanti trade off-nya apa? Trade off-nya soal posisi, jabatan, kursi, dan itu nanti kan ke sana kan. Makanya ini sebenarnya semakin membuka mata kita bahwa sebenarnya di era di masa transisional itu penuh dengan transaksional politik. Ya. Terus Mas, ini boleh nggak sih aku nanya lagi? Waktunya berapa? Ya, silakan. Nih, tadi Mas Ari sempat nyinggung tentang gimana Prabowo kemungkinan akan menghadapi berbagai rintangan kan yang melelahkan lah, kayak untuk mencegah Indonesia terjebak di middle income trap, terus belum juga ada PR-PR yang untuk dilanjutin gitu loh Mas, kayak IKN segala macam, terus makan bergizi gratis, terus ada isu kabinet bakal ditambah, terus ada komisi di DPR juga ada ditambah gitu, dan itu banyak lagi. Tentu kita butuh kestabilan kan dalam politik gitu. Aku punya kekhawatiran gimana nanti seandainya Prabowo itu memerintah dengan tangan besi gitu loh Mas, supaya semuanya tuh ke hold dia, biar politik stabil, dan nanti pada akhirnya itu berkelindan juga sama kepentingan untuk menjadikan MPR kembali sebagai lembaga tertinggi. Terus TNI Polri yang sebelumnya itu sempat dibatalin direvisi di bulan kemarin ya kalau nggak salah, nanti bakal naik lagi gitu loh Mas, isunya loh Mas. Jadi akan ada tangan besi di situ. Aku takut di situ, lebih ke otokratik gitu. Ya, ini makanya ini kan challenge buat Pak Presiden Prabowo Subianto ke depan. Ketika Pak Prabowo dipersepsikan sebagai presiden yang militer, ya dia kemudian ada potensi anti demokrasi, otoriter. Jadi perbedaan Presiden Jokowi dan kemudian Presiden Prabowo ini nanti ketika di masa awalnya, di startingnya, di saat take off-nya adalah berbeda. Jadi Pak Jokowi, Presiden Jokowi di 2014 masuk presidensi beliau, ya itu penuh dengan harapan, harapan, wishlistnya banyak, presiden yang berangkat dengan sebuah harapan, ya, tetapi kenyataannya ya sebagian jauh dari harapan hari ini.
ya, bahwa ada keberhasilan, ya. Tapi sebagian jauh dari harapan, terutama soal bagaimana demokrasi kita. Nah, Pak Presiden Prabowo, ini Pak Prabowo itu berangkat dengan beban politik beban yang sangat berat, ya, beban masa lalu, ya, beban persepsi, bahwa dia beban masa lalu kan soal bagaimana peristiwa 98, penculikan, beban politik, dia bagian dari keluarga Cendana, bagian dari keluarga Soeharto, ya, beban persepsi opini publik bahwa ini presiden yang otoriter, militeristik, anti demokrasi, ya, presiden yang berangkat dengan beban. Beda dengan Pak Jokowi, presiden yang mengawali presidensinya dengan harapan. Pak Prabowo, presiden yang mengawali masa presidensinya dengan beban. Belum ditambah lagi beban ekonomi, beban fiskal, beban hutang. Ditambah lagi sekarang beban tantangan global, perang di Timur Tengah yang makin tereskalasi. Itu kan jadi sangat kontras Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Bahkan bicara beban dalam arti yang sebenar-benarnya, justru Pak Prabowo sekarang beban yang itu multi beban, ya, dari persepsi, beban masa lalu, ya, dia akan melangkah dengan sangat berat. Tetapi justru disinilah panggilan sejarah untuk seorang Prabowo Subianto menurut. Kalau beban itu akan tetap menjadi beban, dia menjadi tangan besi otoriter. Ya, gede. Ya, saya melihat ya apakah dia bisa membalikkan beban itu atau tidak. Ya, Pak Jokowi berangkat dengan ringan, ya, ekonomi baik saat itu, relatif baik segala macam. Ya, berangkat dengan harapan, tapi kemudian sebagian realitas jauh dari harapan. Pak Prabowo berangkat dengan beban. Justru ini saya melihat beliau tertantang. Seperti 5 tantangan ya untuk kemudian membalikkan beban ini menjadi sebuah harapan baru untuk Indonesia. Ya justru karena presiden yang berangkat dengan beban ini, dia ingin bagaimana melepaskan beban itu sebagai sebuah legacy. Ya, kalau seorang Prabowo menjadi seorang tangan besi, berarti dia tidak bisa melepaskan beban itu, malah menjadikan beban itu sebagai sesuatu yang semakin membebani dirinya dan kemudian bangsa dan negaranya. Jadi saya pikir kalau saya dalam posisi seorang Prabowo Subianto, dia adalah orang yang sudah cukup dengan dirinya. Dia seorang jenderal, dengan apa sih yang dia cari, ya, selain kehormatan dan nama baik. Dan apalagi dia berkaca pada Presiden Jokowi hari ini, bagaimana persoalan kehormatan dan nama baik itu betul-betul sedang dalam posisi krisis untuk seorang Presiden Joko Widodo. Ketika kemudian Joko Widodo menjadi Mulyono, itu kan sebuah krisis kehormatan dan nama baik. Hadirnya Gibran juga sebenarnya. Makanya kan seorang presiden kan legacy semua jadi sebenarnya buat kita ke seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia, Prabowo Subianto sebagai presiden seluruh rakyat Indonesia. Baik mereka tidak memilih Prabowo, yang memilih Prabowo, yang mencaci Prabowo, apapun fakta hukumnya, fakta konstitusinya, Prabowo adalah presiden Republik Indonesia, presiden seluruh rakyat Indonesia 2024-2029. Apakah dia akan menjadi presiden tangan besi? Ya, itu kan bagian dari beban dia, bahwa dia diopinikan, dipersepsikan, diduga bahwa ini presiden yang bisa tangan besi. Ini kan, apakah beban ini dia bisa putar balikan menjadi sebuah resultan legacy, kehormatan dan kemudian nama baik? Ya, itu apa yang dia cari untuk keluarganya? Apakah dia akan membentuk dinasti buat keluarganya, anaknya, keluarganya, istrinya tidak butuh dipromosi menjadi posisi politik, wali kota, gubernur, segala macam. Berarti adanya Gibran tuh bikin makin beban buat Pak Prabowo ya? Maksudnya dengan Gibran kan sebelumnya banyak. Ya termasuk posisi Gibran beban. Jadi makanya posisi Gibran yang kemudian itu, jadi Pak Prabowo itu justru
itu presiden yang mungkin dalam sejarah presidensi Indonesia, ya, ini adalah presiden yang yang bebannya paling berat. Beban pribadi, beban masa lalu, beban politik, ya. Makanya saya justru ingin seorang Prabowo Subianto juru tantang untuk bisa membuat pemutarbalikan, bagaimana memutarbalikkan secara terbalik untuk kondisi beban menjadi sesuatu yang manfaat untuk seluruh bangsa dan negara. Ini kan bayangkan dari dalam semua dimensinya, kalau melihat Pak Prabowo kan beban. Lo tangan besi, lo militer, beban dosa politik masa lalu, yang penculik, dosa anti demokrasi, masa lalu keluarga cendana, keluarga soal itu beban. Tetapi sebenarnya apa yang dicari seorang Prabowo Subianto? Sudah selesai untuk keluarganya, anaknya, dirinya, pangkat, jabatan, kekayaan. Dia presiden yang mungkin secara kekayaan sudah punya nggak pikir kekayaan lagi. Jadi untuk seorang Prabowo Subianto hanya satu, bagaimana kehormatan dan kemudian dan nama baik. Bahwa segala beban itu harus dia lepaskan untuk kemuliaan bangsa dan negaranya. Kalau dia beban itu kemudian semakin menggumpal dirinya, terus dia akan digulung oleh sejarah. Kalau dia semakin membebani demokrasi kita, ya dia akan semakin membebani ekonomi kita, bangsa ini. Nah, inilah sebenarnya makanya setiap pemimpin selalu punya tantangan dan zamannya. Dan coba kita pikirkan, di luar baik buruk, suka tidak suka, masa lalu, hari ini kita punya presiden, nanti 20 Oktober Prabowo Subianto, yang presiden yang sebenarnya berbeban berat. Berbeban sangat berat. Dari fakta objektif, persepsi, opini, masa lalu, dan masa depan. Geopolitik, dunia tatan itu luar biasa. Tapi itu presiden kita. Nah, apakah dia akan menjadi militaristik, menjadi tangan besi segala macam? Ya, itu berpulang kepada Anda sebagai presiden. Apakah beban itu akan menjadi beban yang bertambah berat untuk sebagai beban demokrasi kita? Makin demokrasi kita semakin rusak. Kalau dia tangan besi kan beban untuk demokrasi kita. Kalau dia menjadi tangan besi, dia beban untuk bagaimana tatanan negara hukum kita ke depan. Dia akan berpulang ke dia. Kalau dia melakukan itu, ya berarti dia akan mengakhiri 2029 bukan dengan kehormatan dan nama baik, tapi dengan sebuah di luar itu, bukan luka, kecewaan, kemarahan, bukan kehormatan, justru caci maki. Hari ini tentu Pak Prabowo juga belajar dengan bagaimana seorang Jokowi, ya, karena sebahagia-bahagianya siapapun itu di purna tugasnya itu kan ada sebuah medali kehormatan dan nama baik, hanya itu. Nah, apakah Pak Prabowo adalah kemudian ingin mendapatkan medali dari seluruh rakyat Indonesia, kehormatan dan nama baik? Mari benahi menata politik, ekonomi, demokrasi, konstitusi kita. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau punya power untuk melakukan itu. Apa dengan cara-cara demokratis atau dengan cara-cara tangan besi? Nah, kita akan melihat. Saya berharap Pak Prabowo tentu akan mengembalikan demokrasi, mengembalikan tatanan konstitusi kita, juga membawa Indonesia nanti 2029 semakin mantap untuk nanti Indonesia emas 2045. Bukan kembali kita semakin cemas dengan demokrasi kita, semakin cemas dengan bagaimana hukum kita, dan tantangan global yang semakin semakin panas. Nah, makanya saya pikir sebagai seorang patriot, kan Pak Prabowo itu kan di framing juga, dia persepsi, diopinikan sebagai seorang patriotik, nasionalis patriotik. Dalam titik itu bahwa dengan semua latar belakang sejarah masa lalu, dia seorang militer, ya, mantunya Soeharto, terlibat penculikan segala macam, dia sadar betul bebannya begitu berat, ya, dan beban itu apakah akan ditebus
dengan apa keutamaan berpolitik bernegara atau celah-celah baru. Nah, ini kan justru berpulang. Buat saya lebih baik seorang yang kemudian mohon maaf ya, dalam sebuah ini lebih baik sebuah beban ya, tapi kemudian dia bisa membalikkan beban itu untuk sesuatu yang sesuatu yang mulia ya, daripada orang yang berangkat dengan mulia tapi kemudian berakhir dengan beban. Ini kan hari ini kan Pak Jokowi kan berangkat dengan ringan ya, berangkat dengan ringan, dengan harapan ya, dengan euforia. Tetapi hari ini di akhir masa jabatannya, sebagian gambar Pak Jokowi adalah dengan muram ya, dengan kegelapan. Sebagian saya bilang ya, karena apapun ada, tapi inilah kemuraman. Nah, tentu Pak Prabowo ingin mengakhiri nanti Indonesia dengan ceria, kegembiraan. Ya persis tadi. Kalau beban malah menjadi beban diri, beban masa lalu, beban ini semakin menjadi beban yang semakin berat, ya Pak Prabowo gagal menjadikan dirinya sebagai seorang patriotik. Ya, patriotik, juang, apalagi kan bila seorang seorang militer, seorang ini yang patriotik yang mengidolakan tokoh-tokoh militer yang memang kalau kita baca buku beliau atau riwayat soal pemikiran dan gagasan seorang Prabowo, dia mengidolakan tokoh-tokoh tentara TNI yang memang mati di medan perang. Jihad. Mati di medan perang, mati ketika melaksanakan tugas. Artinya apa? Ya, semua beban yang melekat kepada seorang Prabowo Subianto hari ini itu tentu ada sebuah panggilan jihad berpolitik bernegara, panggilan jihad bernegara untuk bagaimana beban yang melekat yang sekarang ada di pundak Pak Prabowo, beban dirinya, beban bangsanya ya, beban dunia hari ini itu bisa ditransformasi menjadi sebuah kemuliaan, kebaikan, kebaikan bersama untuk bangsa. Ini kan akhirnya sejarah dan waktu juga yang akan membuktikan. Kita hanya bisa menitipkan harapan, tapi persis Pak Prabowo, Anda berangkat memulai presidensi Anda itu dengan sebuah beban yang luar biasa. Ya. Semangat, Pak Makanya itu kita apakah Anda menjadi tangan besi? Itu berpulang kepada Anda. Anda menjadi seorang demokrat, berpulang pada Anda. Karena rakyat Indonesia dan sejarah yang akan kemudian mencatatnya di prasasti. Apakah medali emas kehormatan dan nama baik, atau medali kertas caci maki saja. Ini kan tetap tentu sisi manusiawi dia dengan semua catatan, tentu ini saya melihat secara fair saja bahwa ada sebuah masa lalu ya, tetapi apapun hari ini presiden terpilih seluruh rakyat Indonesia per 20 Oktober 2020 adalah Prabowo Subianto. Ya itu yang makanya itu kan jadi apa yang kita apa yang bisa dibuat oleh bangsa ini dari apa yang kita punya. Dengan presiden kita Prabowo Subianto itu Semoga Pak Prabowo amanah. Ya harus amanah dan tetap semangat Bapak. Pak Prabowo amanah. Kalau dia menjadi tangan besi, dia tidak amanah. Dia anti demokrasi, dia tidak amanah. Dia merusak hukum dan konstitusi, semakin mengubah, dia tidak amanah. Indonesia yakinlah Indonesia tidak akan sejahtera, Indonesia tidak akan. Makanya tergantung pada bagaimana mandat dari rakyat jadi presiden yang amanah. Untuk membawa beban bangsa ini dan beban pribadi seorang Prabowo dan beban bangsa ini menjadi sebuah solusi kemuliaan atau kebaikan bangsa ini ke depan. Itu kan? Berat juga ya, Mas. Ya, tapi justru ini tantangan untuk Prabowo. Jadi apakah dia menjadi tangan besi? Silahkan saja. Anda akan semakin merusak diri Anda, nama baik, kehormatan Anda. Gemoy, itu luntur. Ya pilihan. Ya,
Citra Gemoy kan sebelumnya banyak. Iya, ya Citra Gemoy kan hanya buat pencitraan saja untuk put getter apa namanya political campaign. Tapi hari ini ya kita berhadapan dengan beban dan tantangan yang real konkret ada di depan mata kita yang harus kita hadapi. Dan di lokomotif negara Indonesia itu adalah di lokomotifnya dari gerbong panjang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di lokomotifnya nahkoda itu adalah masinis itu adalah seorang Prabowo Subianto. Apakah Anda akan menjadi seorang negarawan, ya, atau menjadi seorang tadi yang tangan besi? Nah, itu akan kembali kepada Anda. Jadi itu saya menantang justru kita menantang rakyat, menantang Prabowo Subianto untuk amanah dan kemudian menjadikan dirinya sudah tidak perlu apa-apa lagi, sudah cukup dengan dirinya, memberikan sisa hidupnya untuk memperbaiki Indonesia yang hari ini memang butuh kepemimpinan yang kuat, tapi demokratis dan amanah. Bukan kepemimpinan yang kuat, yang tangan besi, yang kemudian abuse of power. Kita butuh kepemimpinan Prabowo Subianto yang kuat, yang kemudian amanah, yang demokratis, dan kemudian keutamaan bernegara. Gitu. Teman-teman. Terima kasih. Via, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam Indonesia.